bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi kehendakmu, tinggal di dalam pokokku dan setia di caramu Tuhan. Pokokku yang berkuasa setiap percaya padamu di dalam Engkau Tuhan. Kau di dalamku dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah menjadi bagian, ajarku taat perintah-Mu, ajar kami taat, berbuat ajar kami taat, ajar kami taat Tuhan. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu. Firman-Mu bersihkanku. Kami percayanya firman-Mu Tuhan, terang bagi jalan-jalan kami. Tidak ada satu pun yang dapat menuntun kami di jalan yang benar kalau kami lepas dari firman-Mu. Mari Tuhan berbicara lebih lagi pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku, oh ya Tuhan, ku di dalam-Mu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu.
bukan kehendak-Mu, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa hanya di dalam-Mu kami boleh berbuah. Hanya di dalam-Mu kami boleh menikmati segala yang Engkau sediakan. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu Engkau mau berbicara banyak untuk setiap kami. Biar Engkau sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan buat setiap dari kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu pada malam hari ini. Engkau beri kepada kami telinga seorang murid. Engkau beri kami hati yang mau diajar. Untuk kami boleh terus Tuhan menangkap apa yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Kayak udah rada lama ya gak berjumpa. Kita bersyukur bisa kebaktian lagi walaupun dengan menjaga jarak. Tapi kita tetap bisa bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini ada satu firman yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kita. Dan judulnya adalah The Power of Hope atau kuasa dari pengharapan. Nah, kenapa judul ini? Gitu ya. Saya suatu hari lagi ke Taman Tuhan di Sion. Siapa yang di sini udah ke Taman Tuhan? Udah beberapa ya, mungkin yang lain menyusul nanti. Jadi di Sion, di Cirebon itu kita disuruh Tuhan suatu saat untuk membuat sebuah taman doa. Dan hari-hari di mana kita seringkali habis selesai PW, seringkali saya pergi ke taman doa itu buat ya nyembah Tuhan, untuk belajar dan menangkap sesuatu. Sering banget saya dengar suara Tuhan atau dapat apa itu cepat. Ya karena memang itu taman itu memang kayaknya portal rohani kebuka semua. Jadi yang setiap kali saya ke taman itu saya bisa apa ya, ngerti dapat pimpinan Tuhan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah suatu hari saya lagi doa di taman itu, terus saya tuh Tuhan ngomong gitu ya. Banyak anakku yang hari ini kehilangan pengharapan gitu. Sudah tidak punya hope, pengharapan lagi di dalam hidup mereka. Nah terus saya ngomong, Tuhan, tapi mereka gak kehilangan iman kan? Enggak sih kata Tuhan, gak kehilangan iman. Tapi mereka kehilangan pengharapan, gak punya pengharapan lagi. Dan menurut Tuhan itu pengharapan itu penting. Gitu. Jadi kamu harus pelajarin tentang hope. Dan kalau nanti kamu dapat kesempatan untuk nanti sharing di mana, bagikan ini. Bagikan kepada setiap anak-anakku, jangan kehilangan pengharapan. Gitu. Jangan cuman sekedar mempertahankan iman, tapi jangan kamu tidak punya pengharapan. Karena pengharapan itu ternyata sangat penting. Nah, lalu Tuhan ngomong, kamu pelajari tentang hope. Ya, oke Tuhan. Jadi mulai hari itu setelah saya disuruh Tuhan di taman doa, suruh belajar tentang hope, akhirnya saya mulai mempelajari tentang hope. Ya. Next, aduh tulisannya kok jadi kecil ya ternyata ya. Di laptop saya kayak gede tadi. Ya saya bacain ya, buat yang matanya udah gak kebaca ini kayaknya nih. Definisi dari hope atau pengharapan adalah ekspektasi dan kerinduan agar sesuatu hal itu terjadi. Saya ulangi lagi, arti dari hope atau pengharapan adalah ekspektasi atau kerinduan agar sesuatu hal itu terwujud atau terjadi. Itu yang namanya pengharapan. Next, di dalam Alkitab 7 kali ada kata hope dalam artian yang berbeda. Ya, yang pertama, saya sorry kalau ngomongnya tidak sesuai sama perkataan orang Yahudi atau Yunani ya. Karena kalau Alkitab ini kan bahasa asli ya, dari Yahudi atau Yunani. Jadi saya pakai bahasa Cirebon bae baca ya. Beberapa penerapan kata hope dalam Alkitab ini. Yang pertama kacah, artinya berlindung.
itu bisa ditemukan di dalam Mazmur. Waktu Daud ngomong, Tuhan engkaulah tempatku berlindung. Itu kata kaca ini dipakai sama Daud sebagai kata ungkapan berlindung atau berharap, expect kepada Tuhan. Yang kedua yakal, bersabar untuk menunggu sesuatu terjadi. Yang ketiga miftah, untuk trust atau mempercayai. Yang keempat makakeh atau perlindungan. Sama makakeh itu sama kayak kaca yang pertama ya. Shelter, perlindungan ya, itu disebut juga sebagai hope. Tempat kita berlindung. Sabar, nah ini sabar ini ternyata mungkin akar kata dari bahasa sabarnya kita ya. Sabar yaitu passion atau kesabaran atau juga meneliti dengan seksama, mempelajari dengan seksama. Itu kata hope di dalam Alkitab. Yang ke-6 dan ke-7 sama yaitu tokeleh sama tikwah itu sama dengan expectation. Jadi di dalam Alkitab Tuhan itu ada 7 definisi kata hope yang isinya tentang ekspektasi, penantian, penungguan, meneliti dengan seksama, perlindungan dan sebagainya. Ya. Jadi kalau sampai Tuhan berulang-ulang mengatakan kata hope dengan berbagai definisinya, berarti penting nggak kata hope itu? Ya penting. Ya. Makanya Tuhan ngomong, zaman now orang Kristen ada 2 macam. Orang Kristen yang punya pengharapan sama orang Kristen yang sudah kehilangan pengharapan. Nah hari ini Tuhan katakan, saya mau semua anak-anakku mengerti apa arti kata pengharapan. Dan mulai hari ini miliki pengharapan itu. Ya. Next slide. Lalu saya mulai mempelajari. Jadi sebenar-benarnya kata pengharapan itu apa sih Tuhan? Lalu di dalam kamus-kamus Alkitab, kamus-kamus bahasa Inggris, kamus-kamus bahasa aslinya. Ternyata akar kata hope itu adalah curve or to bend. Artinya curve itu apa? Melengkungkan. To bend itu apa? Dari yang lurus jadi lengkung. Atau dari sesuatu yang datar dan biasa-biasa saja dirubah menjadi suatu bentuk yang lain. Itu kalau kita mau mempelajari satu kata, ya, itu kita harus tahu akar katanya dulu. Karena itu adalah definisi sesungguhnya. Ya. Akar kata hope ini ternyata adalah to bend, untuk melengkungkan sesuatu yang lurus. Atau plain, sesuatu yang sederhana, biasa-biasa aja, datar-datar aja, diubah menjadi sesuatu yang lain, yang lebih indah, yang lebih bervariasi. Itu arti kata hope. Lalu saya mulai merenung dan Tuhan memberi suatu ilustrasi yang saya sangat pahami. Saya itu kerjaannya adalah seorang interior designer, saudara. Ya, saya itu arsitek, tapi di dalam usaha sehari-hari saya lebih banyak ketemu sama orang yang mau interior design. Jadi saya tuh tiap hari menghadapi ruangan kosong. Saudara ngerti? Saya itu kerjaannya, profesi saya itu selalu seringkali dihadapkan dengan ruangan yang kosong. Ya ini misalnya ruangan kayak gini, kosong tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada panggungnya, nggak ada AC, nggak ada lampu, nggak ada apa. Saya seringkali tiap hari selalu ditelepon, misalnya ditelepon klien, Bu, saya mau renov rumah, saya mau isi interior. Oke, yang saya hadapin tiap hari adalah ruang kosong. Ya. Tapi ruang kosong itu sama si empunya, dia pengen saya memiliki visi untuk ruangan itu. Ya. Biasanya dia udah tahu ruangan ini mau dipakai buat apa. Ya. Nah tapi dia nggak kebayang, Bu saya tuh tahu ini ruangan kosong ini mau saya jadiin kamar tidur misalnya gitu. Tapi saya tuh nggak ada ide Bu, saya blank, nggak ngerti apa-apa. Jadi ruangan ini adalah ruangan yang biasa, plain, tidak ada apapun. Saya minta ibu dan suami ibu untuk mendesain ruangan kosong ini. Ya, untuk mengubah sesuatu yang datar dan biasa-biasa aja ini menjadi suatu bentuk yang lain. Nah, lalu saya akan mulai, oke. Jadi kamu mau menjadikan ruangan ini kamar tidur ya, oke. Lalu saya akan mulai tanya kebutuhan dia. Kamu mau kamar tidurnya ukuran ranjangnya berapa?
Terus kebutuhan kamu apa? Ada orang yang tidak mau taruh meja di ruang tidur. Ini ruang buat tidur bukan buat kerja. Oke, jadi saya tahu kan, oh berarti kamu punya visi untuk ruangan ini. Ruangan ini dipakai untuk tidur tapi nggak untuk kerja. Tapi kalau klien yang lain, Bu tolong kasih sedikit meja, kursi untuk saya bekerja. Karena saya kalau malam belum bisa tidur, biasa saya kerja. Nah itu beda-beda tiap orang. Tapi yang terpenting adalah saat orang itu menyodorkan ruangan kosong kepada saya. Karena saya seorang desainer, saya tiba-tiba bisa mulai memvisikan ruangan itu yang kosong. Ya. Kalau dia memberi ruangan kosong itu kepada orang yang profesinya bukan interior design atau arsitek, bro enaknya ini diapain ya? Orang itu bakal, gak tahu gue, diapain ya? Diapain ini? Kamu maunya apa? Nah itu sama-sama gak ngerti. Tapi kalau kita menaruh ruangan kosong itu kepada seorang desainer, dia akan mulai punya visi. Oh saya tahu ruangan ini bagusnya diginiin, ruangan ini bagusnya digituin. Oh jendela ada di sana, berarti tempat tidur kamu bagusnya di sini taruhnya. Oh di sana ada kamar mandi, berarti di sebelah kamar mandi harus wardrobe. Supaya kamu kalau habis mandi gak usah nyebrang ruangan untuk ngambil lemari, ngambil baju, maksudnya ngambil baju di lemari. Ya, jadi intinya gini, saat kita menyodorkan sesuatu yang plain, datar dan tidak ada apa-apa kepada seorang yang mempunyai visi, maka ruangan yang plain dan datar itu tidak akan selamanya datar, tapi itu akan terbentuk menjadi lebih indah. Ya. Jadi itu yang disebut hope. Tuhan ngomong, hope itu ya seperti kerjaan kamu itu. Dari yang kosong, tidak ada apa-apanya, orang gak ngerti dibuat apa, tapi kamu taruh visi di situ. Maka itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Maka itu gak selamanya jadi jelek, gak selamanya jadi buruk rupa. Ya, saya pernah waktu itu kedapatan seorang klien langganan saya, memang dia kalau ada apa-apa selalu konsul sama saya. Terus dia itu punya gudang di rukonya tingkat 3. Gudangnya jelek, ya. Gudangnya udah kumuh, banyak barang-barang yang gak kepake di situ, gelap, tidak ada pencahayaan dari luar. Ya. Lalu dia ngomong, Cisop, saya mau renov gudang. Oke, saya pikir gudang mau dijadiin gudang lagi, karena udah jelek banget. Oh kamu mau jadiin gudang? Enggak. Ini gudang jelek ini mau saya jadikan ruang meeting mewah. Gitu. Kalau orang yang dikasih tunjuk ruangan gudang itu orang lain bukan interior designer, lemes saudara. Udah banyak tikus, terus lampunya cuma satu kriep-kriep, udah gak niat hidup lampunya ya. Bau, tidak ada cahaya dari luar, sumpek banget. Tapi saya sama suami saya waktu lihat itu, oh oke, bisa ini. Ya. Tapi kita harus ada pencahayaan dari luar. Karena bagaimanapun kalau tidak ada pencahayaan dari luar buat meeting siang-siang gak enak. Ya. Karena kamu meetingnya seringnya siang. Ya. Jadi kita nanti akan jebol jendela di situ. Kita akan pasang lampu di sini dan di sini. Kita akan ubah ini dan itu. Lantainya kita akan ubah bla 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 bla. Akhirnya before afternya tuh beda banget. Dari gudang jadi ruang meeting yang mewah. Dan itu terwujud. Ya. Next slide. Jadi yang pertama, benar yang ini, mempunyai visi. Penting bagi kita punya visi dalam berbagai hal yang Tuhan percayakan di hidup kita. Ya, apapun itu. Ya. Visi itu apa? Apa yang diinginkan, apa yang kita tuju itu harus jelas. Sekali lagi, penting untuk kita mempunyai visi dalam apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini. Kalau kita punya keluarga, kita harus punya visi untuk keluarga kita. Ya. Kalau kita punya anak, kita harus tahu kita mau jadikan anak kita seperti apa. Kita mau karakter dia seperti apa. Itu harus ada visi. Kalau misalnya, udahlah apa jare terserah. Saya mau anaknya saya mau malang, melintang, mau apa terserah pokoknya. Nah itu kacau. Ya. Tapi kalau kita, Tuhan, aku mau anakku jadi anak yang takut akan Engkau. Aku mau anakku menjadi anak yang melayani Engkau. Aku mau anakku tahu destiny-nya sejak dia masih kecil.
maka cara kita mengajar dan mendidik dia akan berbeda. Itu artinya orang tua yang punya hope, pengharapan. Kalau kita sekarang punya usaha yang mungkin gak terlalu besar. Tuhan ngomong, kamu pengen apa? Kamu pengen usahamu itu kayak apa? Nah itu yang Tuhan ngomong, orang Kristen zaman now banyak kehilangan pengharapan. Karena apa? Wah zamannya susah sekarang mah. Toko saya ada orang datang aja udah bagus. Misalnya catering, ada yang pesan catering juga sebulan sekali udah bagus. Gitu. Kalau kita cuman ngomongnya udah cukup bagus lah. Udah yang segini habis mau gimana lagi. Keadaan lagi susah gitu. Itu kita namanya kehilangan pengharapan. Tuhan ngomong hari ini, taruh visi dalam apapun yang ada dalam genggaman kita ini. Kalau saudara pinter bikin kue, mari taruh visimu di kue itu. Intinya begitu. Kalau engkau punya resoles, bisa bikin resoles, mulai taruh visi di resolesmu itu. Saya mau cerita, suatu hari ada seorang ibu-ibu yang ditinggal suaminya, selingkuh. Suaminya menceraikan dia. Dia punya anak yang harus dibiayain dan dia tidak punya keahlian apapun. Lalu suatu hari dia itu datang ke Pak Yusak, lalu dia cerita, Kong saya ditinggal sama suami saya, sekarang saya jobless, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, sedangkan anak saya juga harus sekolah, harus ini dan itu. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Lalu Kong Yusak ngomong, kamu bisa apa? Cuma ditanya gitu. Aku nggak bisa apa-apa Kong, pasti ada bisanya. Ayo, ingat-ingat kamu tuh bisa apa? Satu aja. Saya bisa bikin resoles, dia bilang gitu. Oke. Kamu bikin resoles, bawa ke saya nanti tak cobain. Gitu. Itu zaman dulu, belum zaman open PO saudara. Ya, kalau sekarang kan semua bikin macam-macam ya. Sampai in sosmed saya penuh sama tawaran-tawaran. Ini zaman dulu banget, Kong Yusak masih muda. Dia cerita itu. Kamu punya apa? Kamu bisa apa? Aku cuma bisa bikin resoles. Bikin, bawa ke aku. Terus istrinya Kong Yusak itu kan pinter masak juga, ya kan, Mak Kiat. Ya, icipin. Oh, kamu tuh enak resolesnya. Tapi isiannya kurang banyak. Coba kamu bikin resoles gendut. Resoles isiannya persis kayak gini, tapi dibikin banyak. Jadi resoles mewah. Gitu. Dan saya yakin kalau kamu beriman menaruh visi besar untuk resolesmu ini, resoles ini akan mendunia, akan kedengeran gak cuman di Bandung, di mana-mana. Oke, cobain. Akhirnya dia berusaha lagi. Dia taruh visi di resoles dia. Ya. Dia gak cuma bikin resoles asal-asalan. Dia ngomong saya mau resoles ini terkenal. Sampai orang kalau datang ke kota ini nyari resoles saya. Sampai orang kalau nanya ke temennya, kalau misalnya ke sini oleh-olehnya apa ya? Resoles. Nah itu visi dia. Akhirnya itu terwujud saudara. Ya. Kalau ada yang tahu resolesnya kalau nggak salah mereknya Fancy atau apa itu saya lupa. Itu resolesnya gede ya, isiannya banyak, ragutnya enak sekali. Ya. Dan sekarang banyak tiruannya, tapi zaman dulu belum ada tiruannya. Ya, zaman dulu itu semuanya orang ngerasa itu resoles terenak lah di Indonesia. Dan akhirnya dia dengan resolesnya itu, dia akhirnya bisa membiayai hidup anak-anaknya dan tidak berkekurangan. Jadi intinya Tuhan pengen apapun yang ada di tangan kita sekarang, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, ya, sekolahmu, pendidikanmu, apapun yang kau sedang kerjakan hari ini, taruh visi dalam apapun yang kita kerjakan. Dan tanya Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku seperti apa? Engkaulah desainer hidupku. Ini ruangan kosongku, mau mbok apakan, aku serahkan padamu. Tunjukkan kepadaku visi yang engkau mau taruh dalam pekerjaanku ini. Ya. Apapun itu saudara. Ya. Karena Tuhan ngomong, jangan sampai kamu hanya punya ruangan kosong dan selama-lamanya kosong dan tidak ada apapun di dalamnya dan engkau diam saja dan engkau oke dengan itu. Jangan sampai. Karena Tuhan ngomong, engkau harus naik dan tidak turun. Kalau kita stagnan itu berarti tidak memenuhi akan persyaratan Tuhan. Tuhan ngomong harus naik nak.
Ya. Jadi berarti kita ini hari ini mulai apa yang ada dalam hidup kita. Kalau tokomu segitu-gitunya, engkau tanya Tuhan, Tuhan engkau mau tokoku seperti apa? Kalau engkau punya pekerjaan profesional, misalnya engkau seorang apa atau pegawai atau apa, Tuhan, aku seorang pegawai, tapi engkau mau aku seperti apa? Supaya aku naik tingkat, supaya aku lebih dipercaya sama bosku. Kalau engkau kuliah, jangan sekedar kuliah absen, Zoom, apalagi sekarang Zoom ya. Aduh, males gitu ya. Belum mandi apa gitu. Jangan. Sekarang yang kuliah-kuliah juga, yang sekolah-sekolah taruh visi. Ya. Kalau yang lain gak mau belajar, ngomong aku mau belajar karena aku tuh punya visi, kalau aku harus pinter, kalau aku tuh harus ngerti pelajaran, kalau aku itu harus diberkati sama Tuhan lewat sekolahanku ini. Ya. Jadi intinya apapun yang kita kerjakan jangan ala kadarnya. Karena saat kita ala kadarnya, kita gak akan pernah dapatkan puncak destiny kita. Tapi saat kita menaruh visi, yang dituju itu apa? Kamu mau tokomu seramai apa? Kamu mau usaha cateringmu seramai apa? Kamu mau pelayananmu seperti apa? Kamu mau sebesar apa engkau akan merentangkan sayapmu? Miliki visi itu. Seperti saya dimintain tolong sama orang, gambarin dong ruangan kosong saya. Mari kita hari ini berdoa sama Tuhan, Tuhan gambarlah ruang kosongku. Gambarlah garis lurusku ini, bentuklah menjadi lebih indah Tuhan. Orang mungkin bisa ngomong, aduh udah lagi zaman pandemi kayak gini, udah baguslah kayak gini, udah baguslah kayak gitu, udah baguslah tokonya ada orang daripada gak ada sama sekali. Tapi kita memiliki beda, saya mau target, saya punya pengharapan, toko saya harus lebih ramai dari ini. Toko saya dicari orang walaupun ini zaman pandemi. Pekerjaan saya, profesi saya dicari orang. Saudara, saya itu sama suami saya bekerja interior itu waktu awal pandemi deg-degan. Karena apa? Kami bukan jual beras. Kalau pandemi orang tetap makan kan tiap hari jual beras. Pokoknya beli makan ya kan. Di sini siapa yang pandemi stop beli beras? Gak ada, pasti semua beli beras ya kan. Saya tuh ngomong Tuhan, saya tuh pekerjaannya itu interior. Jadi saya itu berdoa supaya pandemi ini saya terpeliharakan loh Tuhan. Karena pandemi ini orang pasti mikirnya bukan bangun rumah atau renov rumah. Pasti orang mikirnya yang penting makan gitu loh. Tuhan tolong ya. Tapi saya tetap berpengharapan saudara. Ya, saudara tahu saya melihat peluang. Waktu itu lagi senang sepedaan. Ya kan, Om Ucung juga suka sepedaan ya. Saya tiba-tiba lagi senang sepedaan, terus saya ngelihat peluang di situ. Wah ini ya, sepedaan itu sepeda lipat biasanya perlu box. Ya, karena orang kalau punya sepeda lipat biasanya suka dibawa kemana-mana pakai box. Saya bisa bikin ini, ya. Jadi akhirnya saya bikin jualan box sepeda lipat, laku. Terus biasanya di depannya dikasih box supaya kalau lagi sepedaan beli nasi beli apa bisa dibawa pulang. Saya bikin box-boxan yang kecil yang buat di depan sepeda itu laku. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita berpengharapan bahwa Tuhan peliharakan, bahwa Tuhan jadikan besar, apapun itu bisa jadi uang, bisa jadi duit. Ya. Lihat kesempatan, lihat peluang. Ya. Tapi yang ajaibnya lagi, karena Tuhan ngelihat semangat saya gak pudar dan gak patah dalam usaha itu. Tuhan ngomong, tenang nak, pokoknya kamu tak peliharakan. Sampai hari ini saya tuh terpelihara loh saudara, karena apa? Orang kan jadi banyak di rumah, ya kan? Terus ngeliat, aduh dapur saya kok udah jelek. Tadinya dia gak ngerasa dapurnya udah jelek. Tapi karena banyak di rumah, work from home, ke dapur lagi. Anaknya lapar lagi. Jadi ngerasa aduh dapur saya kok udah reot ya, udah dimakan rayap. Nah jadi saya tuh sekarang hidupnya penuh dengan renovasi. Orang yang bosen di rumah, yang work from home, ngerasa rumahnya perlu direnov. Tuhan tuh peliharakan sempurna. Ya. Tapi intinya apa? Kita itu jangan pernah kehilangan visi dan pengharapan. Kita tahu, saya pokoknya tahu apa yang saya tuju, saya tahu apa yang saya impikan, saya tahu apa yang saya harus capai. Itu penting. Ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus memiliki visi. Ya. Yang kedua, Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh
yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa penting memiliki pengharapan? Karena pengharapan itu membuat kita nggak terombang-ambing. Ya, visi itu, pengharapan itu membuat kita nggak terombang-ambing. Saudara tahu kapal kalau nggak dikasih jangkar, saudara parkir kapal saudara di sini, besok paginya kapalnya udah di sana. Ya, benar? Kalau nggak dikasih sauh, nggak dikasih jangkar, hari ini parkir sini, besok parkirnya di tengah laut, terus bingung cara ngambilnya gimana. Ya kan nggak bisa pakai remote control, ya kan? Itulah pentingnya pengharapan. Tuhan ngomong, pengharapan itu membuat kamu tidak terombang-ambing. Engkau mantep, engkau yakin, apa yang fokus yang engkau tuju itu jelas. Miliki visi pengharapan di dalam hidup kita, ya. Kedua, next slide. Kita harus mempunyai yang disebutkan outline of dreams. Kita boleh punya pengharapan, kita boleh punya visi yang besar, tapi kita harus draw outline. Outline itu ibaratnya seperti anak mewarnai. Ya. Kalau mewarnai itu sudah ada garis hitam, anak dikasih tahu, kamu penuhi semuanya, tapi jangan lewat garis hitam. Kamu bikin boundary untuk dream kamu. Kenapa kita harus bikin boundary? Katanya harus dream big, Kak. Katanya kita harus ini, Kak Sofi, harus bermimpi yang setinggi langit. Ya, setinggi matahari gitu ya. Saya mau kasih tahu. Di dalam Lukas 14 ayat 28 Tuhan berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ya. Kalau engkau mau bermimpi besar, visi dan apa, tetap engkau harus tahu anggaran. Supaya apa? Supaya tidak patah semangat. Ya. Ini yang Yesus katakan. Bukan berarti kita nggak boleh bikin menara loh. Tuhan nggak ngomong jangan bikin menara. Tuhan ngomong bikin menara. Menara itu artinya apa? Tinggi. Set your dreams high. Buat mimpi dan visi kita besar. Tapi duduk, hitung. Apa artinya? Kita harus buat target yang dapat dijangkau. Ya. Buat target yang bisa dijangkau. Supaya apa? Kita semangat. Ada banyak anak muda mimpinya terlalu muluk-muluk. Ya, saya mau cewek, istri yang secantik Chelsea Islan. Ya. Atau siapa sih sekarang yang cantik banget tuh? Saya tuh udah rada gak terlalu ngikutin soalnya. Atau siapa, pokoknya saya pengen itu. Gitu. Nah, terus kalau ketemu yang gak mirip sama Chelsea Islan, gak mau. Pokoknya Chelsea Islan, target saya. Nah itu namanya engkau punya mimpi yang terlalu tinggi, ya kan? Tapi susah dijangkau jadi gak semangat. Gak semangat ngejernya, sampai lama-lama kok gak ada yang kayak Chelsea Islan ya? Gitu. Kok setegal ini saya cari kok gak ada gitu. Jadi boundary-nya terlalu gede sampai akhirnya patah semangat. Nah kita harus mulai menciptakan boundary, membangun menara boleh Tuhan ngomong, bangun menara. Tapi kamu harus tahu outline of dreams, batasannya. Dan kamu akan berjuang mencapai batas itu. Nanti kalau batas itu sudah lewat, sudah selesai, kamu boleh bikin batasan yang baru. Jangan cuman puas di sini. Kalau yang ini udah diwarnain, saya kan ngasih tau Kean gitu, Kean ini warnain dulu merah. Nanti kalau merah udah selesai nih, yang ini kuning, ya karena ini pisang, ini apel, ya apel merah, kelarin, habis itu pindah ke pisang, habis pisang nanti pepaya, habis itu mangga, lain-lain warnanya. Tapi boundary-nya udah jelas, ya itu yang Tuhan ngomong, kamu kalau punya visi besar, punya impian besar, set boundary, target yang bisa kamu kerjakan, supaya jelas kerjanya. Kalau misalnya cuma mimpi doang, gak kecapai-capai, waduh wis, sampai Tuhan datang nanti gak tercapai. Tapi kalau kita mau mulai, ya set boundaries,
Tuhan kau maunya aku gimana? Nak, aku ngasih visi ke kamu, ya. Pokoknya toko kamu harus rame, kamu bikin caranya gimana, promosi dan sebagainya. Karena aku ingin memberkati engkau lebih supaya engkau bisa jadi berkat untuk kota. Cari caranya, bagaimana cara ngiklannya Tuhan, bagaimana cara aku bisa berpromosi sampai menarik bla 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 bla. Itu sesuatu yang bisa dikerjakan, yang sangat mudah untuk kita bisa kerjakan. Lakukan itu dengan setia. Nanti kalau sudah tercapai, tiba-tiba ada boundary baru yang Tuhan kasih. Targetnya naik, tambah naik. Ya. Kalau kamu sekarang nilainya C+ di kuliah atau di sekolah, kamu jangan mimpinya pokoknya saya pengen perfect, saya mau 100 semua. Saya pokoknya tahun ini pokoknya mau jadi nomor 100 semua pokoknya. Nah, gak usah gitu dulu. Ya, karena apa? Nanti kalau nggak 100 kamu patah semangat. Ya, Tuhan aku ini kebiasaan C+. Aku tahun ini targetnya Tuhan minimal B semua Tuhan. Gak ada yang C lagi. Nah itu artinya masih di batas kemampuan. Ngerti? Jadi kalau misalnya dari C tiba-tiba suruh 100 semua nanti stres takutnya. Ya. Nanti ngerasa jiwanya tidak mampu gitu menahan derita. Nah jadi kamu langkah demi langkah ya. Kalau kamu C+, Tuhan tahun ini aku pengennya B semua, gak ada yang C lagi, itu bisa. Nanti kalau udah B semua, tingkatkan. Tuhan aku mau tahun ini B sama A, tetap ada B-nya lah gitu. Ya, karena saya mungkin otaknya belum terlalu encer Tuhan, engkau encerkan lagi Tuhan, engkau encerkan lagi gitu. Nanti habis tahun depan banyak B-nya, A-nya sedikit lumayan. Tahun depannya lagi A-nya lebih banyak, B-nya tinggal sedikit. Nanti target lagi A semua Tuhan. Ya. Jadi itu cara kita melangkah dengan iman. Miliki boundary of faith. Jadi imanmu itu bisa dilakukan double dan kamu melakukan dengan setia sampai kamu akan dibawa Tuhan ke level berikutnya. Ya. Oke, next slide. Yang terakhir. Apa manfaatnya kita memiliki pengharapan? Apa manfaatnya kita memiliki visi yang besar dan kita memiliki impian yang besar? Pertama, kita akan semangat dalam hidup ini. Kedua, kita akan sehat dan mencapai tujuan. Ya. Saya mau katakan ini karena saya membaca kalau orang yang tidak punya pengharapan itu gampang sakit menurut penelitian kedokteran. Karena apa? Gak punya semangat hidup. Ya. Saudara tahu kalau ada nenek-nenek yang bisa gotong mesin jahit saat kebanjiran, pernah dengar ceritanya? Di kampung itu pernah ada kebanjiran, tiba-tiba ada nenek yang tua renta, yang jalan aja masih ditatih-tatih itu. Tiba-tiba dia itu bisa ngangkat mesin jahit, gotong mesin jahitnya keluar rumah. Sampai penduduk desa bingung, ini nenek-nenek ini bukannya biasanya lemes ya? Kok bisa lagi banjir tiba-tiba energinya keluar sampai mesin jahit kegotong. Lalu orang ngomong kok bisa ya? Nanti begitu selesai mesin jahitnya selamat, lemes lagi gitu. Loh kok bisa? Karena orang yang berpengharapan itu semua sel di dalam tubuhnya itu akan jos, akan semangat semua, sehat. Karena dia ingin mesin jahitnya selamat saudara. Ya kan pengharapan, aduh ini banjir, saya berharap pokoknya mesin jahit ini gak boleh sampai mati ini, saya seneng banget jahit. Dia akan gotong itu sekuat tenaga sampai akhirnya mesin jahit, karena pengharapan. Jadi secara kedokteran pun orang yang berpengharapan itu akan sehat. Nah, yang kedua, yang membedakan antara Joshua Kaleb dengan 2 juta orang Israel yang mati di gurun itu, pengharapan. Yang membedakan engkau masuk Kanaan atau engkau mati di gurun adalah pengharapan. Ya. Joshua dan Kaleb melihat hal yang sama dengan mereka. Ya. Joshua Kaleb itu orang yang termasuk 12 pengintai, benar? Yang diutus Musa untuk masuk ke Kanaan dan di sana mereka disuruh mengintai negeri itu, bagaimana negeri itu seperti apa supaya bisa memberi laporan kepada Musa. Yang dilihat Joshua Kaleb sama enggak sama yang dilihat sama 10 pengintai? Sama.
Karena mereka pergi ke tempat yang sama, mereka lihat hasil bumi yang begitu melimpah ruah, mereka ngelihat raksasa-raksasa yang ada di sana, mereka melihat susu dan madu, mereka melihat tanah perjanjian itu bersama-sama. Tapi apa yang dimiliki Yosua Kaleb yang membuat mereka bisa masuk? Pengharapan. Bagaimana saya bisa tahu Yosua dan Kaleb punya pengharapan? Karena waktu Kaleb masuk ke negeri itu, setelah mereka berhasil masuk negeri itu, Kaleb ngomong apa? Yosua, sekarang kita udah nyampe sini, beri aku punggung gunung. Gunung, pegunungan-pegunungan yang dihuni raksasa-raksasa itu, dihuni orang enak itu, kasihin ke aku. Dari mana dia bisa tahu punggung gunung itu dihuni raksasa? Dari hasil dia waktu itu mengintai. Lalu apa yang dia pikirkan waktu dia mengintai? Waktu dia mengintai, dia nggak ngelihat raksasanya. Dia nggak ngelihat yang ditakutin oleh orang-orang itu. Dia malah cari rumah di sana. Saudara ngerti? Waktu Kaleb masuk ke situ, dia cari kafling untuk nanti dia tinggal di sana. Dia datang, wah nanti kalau saya sudah nyampe Kanaan, saya mau klaster itu, klaster pegunungan yang view-nya bagus. Nanti anak cucu saya tak bikinin rumah gede, mewah, ada kolam renangnya, ngadep pemandangan kota. Waduh, itu loh yang namanya pengharapan. Dia nggak lihat, waduh raksasanya, waduh kita kayak belalang. Dilibas abis, dia malah cari tanah saudara. Dia cari kafling. Dia ngomong nanti aku di situ tuh. Gitu. Kayak saya senengnya view. Ya kan? Saya kalau lihat pemandangan hotel paling enak, aduh enak yang lihat pemandangan kota apa gitu. Saya paling seneng. Mereka cari, gak mau saya kalau yang di pasar deket-deket sini, wah wis biasalah. Di Mesir juga ngelihatnya pasar. Saya dong nanti mau yang gunung. Yang view-nya paling keren. Nanti anak cucu saya tinggal di sana, bikin kaflingan sendiri, keluarga Kaleb. Ya, view-nya keren. Itu yang dia lakukan waktu dia mengintai. Dia punya visi, dia punya impian, dia punya tujuan, dia taruh visi dan mimpinya itu terus tegak. Dan selama dia mengalami peperangan di padang gurun, mengalami kepanasan, mengalami penderitaan yang sama dengan 2 juta orang lainnya itu, yang bikin dia menang dan masuk hanya pengharapannya itu. Dia tidak hanya sekedar mengintai, dia mulai hari itu saat dia melihat gunung itu, dia ngomong itu bagianku. Terus dia cari tahu, dia tahu, oh yang tinggal di situ siapa? Oh raksasa. Oke, gak apa-apa. Pokoknya nanti begitu aku datang, aku harus sehat, aku harus kuat. Dan dia katakan kepada Yosua, aku mau mengalahkan raksasa itu karena kekuatanku masih sama dengan waktu aku mengintai sama kamu waktu itu. Aku masih sama kuatnya, mataku masih sama jelasnya, kekuatanku tidak berkurang. Karena aku mau merebut itu. Dan berhasil gak dia? Dia berhasil. Ya. Jadi hari ini Tuhan katakan, kita harus seperti Yosua dan Kaleb. Kita tidak akan mati di gurun. Walaupun saat ini keadaan perekonomian dunia sedang seperti di gurun. Ya. Tapi kita katakan Tuhan, aku beriman teguh dengan janjimu. Aku akan masuk dan aku mendapat bagian yang terbaik. Yang engkau sudah tetapkan dan sediakan buat aku. Aku gak mau cuman dapat yang biasa-biasa. Aku mau punggung gunung. Amin. Saudara, taruh impian kita. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Keluargamu, aduh biasalah bertengkar suami istri. Biasalah kalau namanya suami istri sehari 3 kali cekcok. Wow, kata siapa? Itu namanya padang gurun. Nah, kamu harus punya visi. Tuhan, aku mau keluargaku menjadi taman Eden. Aku mau keluargaku bahagia. Kalau misalnya saya nih sekarang lagi belajar saudara. Ibu-ibu semua padang mengeluh. Saya sehari minimal sekali marahin anak. Mereka mau gitu. Karena online school, semua sungutnya keluar. Ya, online school itu ibu-ibu lebih galak dari guru-guru.
Ya, kecenderungannya seperti itu. Nah tapi saya ngomong Tuhan, memang sih semua orang ngomong saya semua jadi tambah galak sama anak bla bla bla. Tapi aku nggak mau dong jadi ibu yang kayak gitu. Saya punya visi saudara. Visi saya apa? Menjadi ibu yang baik, manis, menyenangkan. Tapi anak-anak tetap taat gitu loh. Ya kan? Itu visi saya. Saya nggak mau lah Tuhan masa tiap hari marah. Emang bener sampai hari ini tuh saya saudara tiap hari masih marah. Ya, entah pokoknya anak saya ini, anak saya itu masih nadanya tinggi. Tapi saya punya visi. Saya nggak mau marah terus Tuhan, nanti saya tuh darahnya cenderung rendah saudara. Nanti jangan sampai saya nggak bisa makan sate kambing lagi. Karena marah terus tiap hari ya kan. Jadi saya punya visi Tuhan, aku pengen menjadi ibu yang lemah lembut seperti di Amsal 31, wanita yang bijak perkataannya. Saya pengen visi itu. Saya nggak mau walaupun dunia ngomong biasa mama-mama sekarang sungutnya keluar semua. Tapi aku nggak mau Tuhan, itu. Aku mau Kanaan, aku mau rumah tanggaku baik, aku menjadi ibu yang sabar dan bijaksana, tapi anak-anakku tetap taat. Nah itu, apapun yang Tuhan taruh di hidup kita bisa memiliki visi yang lebih untuk hal itu. Maka hari ini mari kita bermimpi, punya visi, punya boundary of faith, boundary of hope, ya, punya batas-batas target-target. Dan yang terpenting adalah kita punya iman. Seperti Yosua dan Kaleb. Apa yang mereka pegang? Cuma janji Tuhan. Mereka ngomong apa? Tuhan, aku pegang janjimu bahwa ini bagianku. Tanpa iman, pengharapan sia-sia. Pengharapan dan iman harus sejalan. Dan mari kita dapatkan itu. Mari kita rebut tanah perjanjian yang Tuhan sudah jadikan menjadi milik kita. Amin. Yuk kita sama bangkit berdiri, pemusik dan semua WL singer saya undang maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu, meski ku tak melihat jalanmu, meski ku tak mengerti rencanamu, tapi ada satu yang ku pegang, pengharapanku gak hilang, ada di dalam Tuhan. Amin. C ya mungkin ya, C. Jadikan ini doa kita semua. Di saat kita ada di padang gurun, tetap kita seperti Yosua dan Kaleb. Kita mau katakan Tuhan, aku gak akan kehilangan pengharapanku. Punggung gunung akan jadi bagianku karena Engkau sudah memberikan tanah perjanjian itu untuk aku. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi kita katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap kami mau pegang janjimu, kami mau tetap beriman Tuhan. Pengharapan tidak akan goyah, hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya. Kami katakan Tuhan, hatiku percaya. Ini pengakuan iman kami, hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, renungkan saat ini, apa hal yang engkau mau ubah dalam hidupmu? Katakan kepada Tuhan,
Tuhan, aku mau ubah ini, aku mau ubah itu. Aku punya visi untuk keluargaku. Aku punya visi untuk pelayananku. Aku punya visi untuk pekerjaanku. Apa ya Tuhan? Tunjukkan padaku visi, impian, tujuan. Taruh mimpimu dalam hidupku. Taruh mimpimu Tuhan dalam hidup setiap kami. Supaya kami tidak begini-begini saja. Tapi Engkau memimpikan kami masuk ke puncak destiny kami. Engkau mau menargetkan kami untuk terus naik dan tidak pernah turun. Maka tunjukkan pada kami batasan-batasan apa, target-target apa yang harus kami capai. Kami mau seperti Yosua dan Kaleb. Walaupun ada di gurun, tapi pikirannya adalah Kanaan. Walaupun di gurun, tapi yang dia impikan adalah punggung-punggung gunung yang subur. Yang dia impikan adalah the best view yang Engkau sediakan. Tuhan, kami gak mau stuck di padang gurun. Kami mau Tuhan, taruh mimpimu dalam hidup kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Jadikan kami seperti yang Kau mau. Shikiraya, sekiraya, sekira. Oh, hatiku tetap percaya Tuhan. Kami percaya mimpimu. Kami percaya mimpimu Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Amin, amin. Saudara diberkati. Saya percaya satu hal saudara ya. Mungkin di antara kita sudah hilang pengharapan. Tapi satu hal saya diingatkan saudara-saudara ya. Bahwa Tuhan itu sumber pengharapan kita. Jadi bagi di antara kita yang mungkin aku gak tahu harus ngapain. Mungkin selama ini kita mengalami kebuntuan. Minta Tuhan. Tuhan berikan visimu, berikan rancangan hidupmu yang telah Kau tetapkan buat kita. Saya percaya Tuhan akan singkapkan. Dan kalau Tuhan disingkapkan, pegang janji Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia pasti membantu kita untuk menggenapinya. Amin. Terima kasih Sophie yang telah memberkati kita, memotivasi kita kembali, membangkitkan kembali semangat kita. Amin. Masih ada harapan untuk hari esok. Amin. Oke. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan. Untuk Senin depan, tanggal 21 September, Bapak Ibu bisa catat, kita akan dilayani oleh Pak Petrus Hadi. Ya, saya percaya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian dari Yud ada pengumuman nggak ya? Nggak ada ya, oke. Bapak Ibu seperti tadi ya, kita ini persekutuan kita ini sudah berjalan 7-8 tahun. Kalau saya hitung-hitung udah 7-8 tahun ya. Jadi kita melihat ada beberapa peralatan yang memang mesti diperbaiki. Kayak tadi penampilan, saya lihat sekarang hamba-hamba Tuhan biasanya menyampaikan firman Tuhan sekarang mengikuti perkembangan ya. Jadi pakai presentasi, pakai bukan. PowerPoint ya. Nah ini kita terus terang kayak kemarin Coach Iren menyampaikan juga kesian, yang di belakang itu nggak kebaca. Jadi setelah kita pelajarin memang ada faktor usia dari LCD kita ya. Jadi memang lampunya mungkin sudah mulai buram dan kita ada rencana untuk modifikasi, untuk mengupgrade, untuk beli yang baru. Memang itu semua diperlukan dana ya. Kita juga melihat
ternyata kalau kita streaming ini seperti lagi streaming nih saudara ya, Bapak Ibu ya. Ternyata banyak yang mendengarkan dan banyak yang diberkati. Bahkan kemarin saya dengar juga ada yang dari Amerika ya, macam-macam dah. Kalau udah pakai teknologi sudah lintas batas. Dan kita ingin memberikan yang terbaik juga untuk mereka ya. Selama ini Bapak Ibu sedikit tersenyum ya. Yang lain sudah pakai kamera canggih-canggih, kita masih cukup dengan handphone ya. Ya, karena kita juga tahu masih segini. Tapi kita punya pengharapan, Ini Bapak Ibu mesti dengar. Kita punya pengharapan suatu saat ya persekutuan kita, ya apa yang disampaikan di tempat ini, seperti Tuhan pernah janji gitu loh ya, pengajaran dari tempat ini akan menyebar, akan menjadi berkat buat orang-orang lain. Dan memang dengan adanya teknologi, ya melalui YouTube, melalui streaming, dan saya percaya itu akan terjadi. Kita juga sedang mendoakan bahwa kita akan suatu saat, kita akan ganti handphone itu dengan kamera, ya, sehingga benar-benar memberikan hasil yang lebih baik. Nah, kita sudah menghitung-hitung budget, kira-kira berapa bisa ditampilin nggak ya? Iya ya. Kalau nggak salah kira-kira kameranya sekitar 15 juta, kemudian LCD ini kita renovasi, kita ganti kira-kira sekitar 5 juta. Jadi mungkin di total-total sekitar 20 jutaan lah saudara ya. Komputer perlu di-upgrade karena komputer kita sejak persekutuan ini ada saudara ya. Jadi 7 tahun. Tapi saya percaya kita berpengharapan bahwa suatu saat pun kita akan terus meningkatkan pelayanan ya. Jadi kira-kira sekitar 20 sampai 25 juta ya. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk menabur, kami persilakan ya. Nanti ditulis di dalam persembahannya untuk namanya pembelian kamera dan LCD ya. Saya percaya Allah kita Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Amin. Ya, kita menjadi berkat buat yang lain. Oke. Kemudian saya rasa tidak ada pengumuman lebih lanjut ya, tidak ada pengumuman lanjut. Kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri persekutuan kita. Jadi Senin depan kita akan dilayani oleh Pak Petrus Hadi, ya, ajak teman-teman, ya, saudara-saudara atau mungkin siapapun juga yang saudara kenal. Yang penting kita nggak daftar sekarang, nggak perlu daftar kayak dulu ya. Yang penting kita sehat, Bapak Ibu tahu sendiri kondisi badan kita ya, dan pakai masker, ya, pakai masker. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan kita di tempat ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang selalu Tuhan, selalu memberikan pengharapan buat kami. Engkau Allah yang memberikan motivasi buat kami. Kami juga percaya Engkau Allah yang selalu menepati janji. Engkau Allah yang mencukupi semua kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan, bila ada di antara kami yang mungkin sudah tidak mempunyai pengharapan, mari Tuhan, Kau bangkitkan kembali semangat, pengharapan di dalam hidup kami. Kau berikan visi-visi yang daripada-Mu sendiri. Kami tahu Tuhan, kami sadar sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan ada pekerjaan baik yang Kau sediakan untuk kami lakukan. Tuhan, buat kami mengerti pekerjaan baik apa yang Kau rancangkan buat kami. Dan biarlah itu Tuhan boleh menjadi visi buat kami. Dan kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami yang memampukan kami untuk kami bisa menggenapi apa yang Kau berikan kepada kami, visi-visi yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini. Kau berkati hamba-Mu Sophie Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Kau pakai dia lebih lagi Tuhan, untuk sungguh-sungguh Tuhan membangkitkan umat-Mu yang mulai putus pengharapan. Biar pengharapan boleh timbul lagi Tuhan kembali di dalam hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang Kau gerahkan Tuhan umat-Mu untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga menyampaikan semua kebutuhan kami Tuhan untuk pelayanan, kami bawakan ke hadirat-Mu. Sekali lagi kami percaya Engkau Allah yang mencukupi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Berkat dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami mempunyai pengharapan. Kami mempunyai visi yang pasti tergenapi Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami, tapi Engkau Allah yang menyanggupkan kami, yang bekerja di dalam kami dan melalui kami. Sehingga visi dan pengharapan yang Kau berikan buat kami tergenapi, terjadi dalam hidup kami. Kami juga percaya setiap janji-janji yang Kau berikan buat kami pasti terjadi, pasti tergenapi. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang gugur. Terus Tuhan, bangkitkan terus iman, pengharapan dan kasih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima semua berkat yang daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang diberkati sepakat berkata, amin.